Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Raffi, NIM 23101040100104. Jadi saya akan menjelaskan tentang materi dasar-dasar ilmu pemerintahan. Jadi yang pertama ada bentuk dan sistem pemerintahan. Jadi bentuk dan sistem pemerintahan adalah dua konsep terkait dalam struktur organisasi suatu negara. Jadi saya akan menjelaskan penjelasan singkat tentang keduanya. Yang pertama, bentuk pemerintahan. Jadi yang pertama ada monarki. Monarki ini pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja ataupun ratu. Yang kedua ada republik. Republik pemerintahan di mana pemimpin dipilih oleh warga negara atau wakil yang dipilih untuk mewakili mereka. Yang ketiga ada otoriter. Otoriter ini kekuasaan terpusat pada satu individu atau kelompok kecil tanpa banyak partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang pertama ada parlementer. Parlementer ini sistem di mana eksekutif berasal dari legislatif. Pemimpin eksekutif biasanya Perdana Menteri yang dipilih dari anggota parlemen. Yang kedua ada presidensial. Sistem ini di mana eksekutif dipilih secara terpisah dari legislatif. Presiden adalah pemimpin eksekutif yang dipilih langsung oleh warga negara. Yang ketiga ada campuran ataupun semi presidensial. Jadi campuran ini gabungan elemen parlementer dan presidensial di mana ada presiden dan perdana menteri. Yang kedua ada kewenangan dan legitimasi. Jadi kewenangan adalah hak atau wewenang yang dimiliki oleh seorang ataupun suatu lembaga untuk melakukan tindakan atau pengambilan keputusan dalam suatu wilayah atau bidang tertentu. Kewenangan dapat bersumber dari undang-undang, peraturan, ataupun kebijakan yang berlaku. Contoh kewenangan presiden untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan. Yang kedua contohnya kewenangan kepala dinas untuk mengeluarkan izin usaha. Yang kedua ada legitimasi. Legitimasi ini berkaitan dengan keberlanjutan dan penerimaan oleh masyarakat terhadap kewenangan suatu pemerintahan ataupun pemimpin. Jadi ada beberapa upaya untuk meningkatkan legitimasi. Yang pertama ada membangun kepercayaan masyarakat. Yang kedua melakukan transparansi ataupun akuntabilitas. Yang ketiga menjalankan kewenangan secara bertanggung jawab. Yang keempat menyelaraskan kepentingan masyarakat. Yang ketiga ada konsep kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang ataupun sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah lakunya seseorang ataupun kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Jadi bentuk kekuasaan yang pertama kekuasaan eksekutif. Kekuasaan ini berkaitan dengan sistem pemerintahan negara yang dianut masing-masing. Yang kedua kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif ini adalah kekuasaan untuk membuat ataupun merumuskan undang-undang yang diperlukan negara. Yang ketiga lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif ini adalah salah satu lembaga yang berada dalam sistem kekuasaan negara. Lembaga yudikatif ini memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum, memberikan keadilan, dan memutuskan perselisihan hukum. Misalnya ada sistem dan prinsip demokrasi. Apa sih demokrasi? Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dimana kekuasaannya dipegang oleh rakyat. Jadi ada macam-macam demokrasi. Yang pertama ada demokrasi parlementer, yang dimana demokrasi ini memberi lebih banyak kekuatan kepada legislatif. Yang kedua ada demokrasi langsung. Demokrasi langsung ini dimana rakyatnya yang memiliki kekuasaan secara langsung tanpa perwakilan ataupun perantara atau majelis parlemen. Yang ketiga ada demokrasi tidak langsung. Nah, demokrasi tidak langsung ini juga biasa dikenal sebagai demokrasi representatif. Apa sih demokrasi representatif?
Jadi sistem pemerintahan di mana rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk mengambil keputusan politik dan membuat kebijakan atas nama mereka. Yang keempat ada demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini merujuk pada sistem pemerintahan demokratis yang sesuai dengan asas-asas Pancasila yang merupakan dasar filsafat dan ideologi negara Indonesia. Nantinya ada materi tentang partisipasi masyarakat dan teori perwakilan. Jadi partisipasi masyarakat dan teori perwakilan adalah dua aspek penting dalam sistem politik. Partisipasi masyarakat ini melibatkan keterlibatan individu dalam proses politik seperti pemilihan umum atau kegiatan advokasi. Sementara itu, teori perwakilan menekankan pentingnya wakil yang dipilih untuk mencerminkan keinginan dan kepentingan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kedua konsep ini merupakan fondasi demokrasi yang sehat. Jadi ada contoh kasusnya seperti warga Sentolo yang secara de jure masih tercatat sebagai warga Sentolo, tetapi sebenarnya yang bersangkutan sudah tidak lagi di Sentolo, atau seorang warga Sentolo yang sudah pindah domisili tetapi tidak pernah memperbarui data kependudukannya. Ada warga yang memiliki dua identitas dan tinggal di dua wilayah yang berbeda dan terdaftar di dua tempat tersebut. Para petugas PPDP ataupun Pantar juga tidak berani mencoret pemilih tersebut karena secara de jure tercatat, dan keluarga juga tidak merekomendasikan untuk dicoret. Struktur pemerintahan Indonesia. Indonesia ini menganut sistem pemerintahan presidensial di mana adanya pemisahan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi ketentuan ini tertuang dalam konstitusi, namun tetap diperlukan langkah penyempurnaan, terutama pengaturan atas pembatasan kekuasaan. Jadi yang pertama eksekutif. Lembaga eksekutif ini adalah lembaga yang diberi kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang kedua ada lembaga legislatif. Lembaga legislatif ini adalah lembaga yang bertugas untuk membuat atau merumuskan undang-undang yang diperlukan negara. Yang ketiga ada yudikatif. Yudikatif ini lembaga yang merupakan suatu badan dengan sifat yuridis yang berfungsi untuk mengadili penyelewengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan oleh institusi pemerintahan. Jadi apa sih tujuan pemerintahan Indonesia ini? Jadi tujuannya yang pertama melindungi segenap bangsa Indonesia, yang kedua untuk memajukan kesejahteraan umum, yang ketiga rumusan masalah dari dilakukannya penelitian, yang keempat mencerdaskan kehidupan bangsa, yang kelima serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi sistem pemerintahan Indonesia yang pertama ada presiden dan wakil presiden, yang kedua ada MPR, yang ketiga ada menteri, yang keempat ada DPR, yang kelima ada MA, MK, KY, BPK, gubernur, dan bupati. Selanjutnya ada konsep birokrasi. Birokrasi ini pertama kali diperkenalkan oleh Max Weber pada awal abad ke-20. Weber menganggap birokrasi sebagai sistem organisasi yang terstruktur dan memiliki aturan yang jelas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Jadi di Indonesia birokrasi mulai berkembang pada masa kolonial Belanda. Birokrasi kolonial Belanda di Indonesia didasarkan pada sistem hierarki yang ketat dan aturan yang terstandarisasi. Apa sih birokrasi itu? Birokrasi adalah suatu sistem organisasi yang terstruktur dan memiliki aturan yang jelas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
apa sih fungsi-fungsi birokrasi itu? Birokrasi secara umum, tujuan birokrasi dalam menjalankan tugasnya di berbagai sistem pemerintahan seperti presidensial, parlementer ataupun campuran adalah yang pertama untuk layanan publik, yang kedua untuk kesejahteraan, yang ketiga untuk menjaga kestabilan politik, yang keempat untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Jadi ada contoh kasusnya seperti di Indonesia khususnya ketika pandemi COVID-19 terjadi sudah memiliki perubahan dalam birokrasi. Birokrasi harus dan dapat mampu untuk mempermudah masyarakat dalam akses pelayanan publik, kemudahan masyarakat dan kecepatan masyarakat dalam mengurus dokumen di institusi pemerintahan. Menjadi tolak ukur birokrasi yang berjalan sudah efisien dan efektif. Nah, selanjutnya, desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi adalah konsep di mana kekuasaan dan tanggung jawab pemerintah dibagi antara pemerintah pusat dan otoritas lokal atau daerah. Ini bertujuan untuk memberikan otonomi lebih besar kepada tingkat lokal, memungkinkan mereka membuat keputusan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik khusus wilayah mereka. Otonomi daerah adalah pelaksanaan desentralisasi di tingkat daerah atau lokal, memberikan pemerintah daerah kontrol lebih besar atas urusan lokal seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Jadi keduanya berkontribusi pada pemberdayaan daerah untuk mengelola urusan internalnya sendiri dengan lebih efektif sesuai dengan prinsip subsidiaritas. Selanjutnya ada kebijakan publik dan pelayanan publik. Kebijakan publik ini merujuk pada keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan atau mengatasi suatu isu atau masalah di masyarakat. Kebijakan tersebut dapat melibatkan regulasi, program-program sosial, atau langkah-langkah lain yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau mengatasi masalah lingkungan. Yang kedua ada pelayanan publik. Di sisi lain, mengacu pada layanan atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Ini melibatkan penyediaan berbagai jenis layanan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan warga negara. Secara keseluruhan, kebijakan publik ini dan pelayanan publik merupakan elemen penting dalam fungsi pemerintahan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik dalam masyarakat. Kebijakan membentuk landasan peraturan, sementara pelayanan publik memberikan penerapan praktis dari kebijakan tersebut kepada warga negara. Jadi ada studi kasus pada pelayanan publik yang dapat kita ambil pada kantor Samsat Kabupaten Kudus. Jadi studi ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di kantor Samsat Kabupaten Kudus belum optimal karena kurangnya jumlah tempat duduk, kurang jelasnya alur pelayanan, kurang aktifnya petugas dalam memberikan informasi tentang alur pelayanan, kurangnya tingkat ketelitian petugas dalam melaksanakan pelayanan, dan tugas yang dinilai kurang menghargai masyarakat penerima pelayanan. Ini ada etika publik dan etika bernegara. Etika publik ini merujuk pada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang terkait dalam tindakan dan keputusan pemerintah serta para pejabatnya dalam menyelenggarakan tugas dan tanggung jawab publik. Ini mencakup aspek-aspek seperti transparansi, integrasi, keadilan, dan akuntabilitas dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Sementara itu yang kedua ada etika bernegara. Etika bernegara ini adalah konsep yang lebih luas yang mencakup norma-norma moral yang mewarnai tindakan dan kebijakan suatu negara secara keseluruhan.
Ini melibatkan pertimbangan nilai-nilai yang mendasari prinsip-prinsip politik, sosial, dan ekonomi negara tersebut. Etika bernegara mencakup bagaimana suatu negara menanggapi isu-isu etis, hak asasi manusia, dan hubungan internasional. Etika publik ini berfungsi sebagai alat dalam pembuatan kebijakan publik dan alat evaluasi sehingga hak-hak individu terjamin dan terlindungi dan mengarahkan masyarakat kepada kehidupan yang lebih tertib. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari etika. Etika ini menunjukkan sikap hormat kepada orang lain, merupakan salah satu dari contoh etika dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan hormat kepada orang lain adalah jangan berperilaku sombong, menjaga nada bicara jangan terlalu tinggi kepada orang tua, dan selalu berusaha bersikap sederhana.